Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Durian Api Farm. Seperti biasa, kali ini saya ingin berbagi pengalaman seputar berkebun durian. Oke teman-teman, ini kondisi kebun saya yang mana sudah cukup lama saya tidak datang ke kebun, dan akhir-akhir ini juga sudah jarang upload video ya, karena memang saya tidak datang ke kebun teman-teman. Mungkin terakhir pertengahan Februari saya datang ke kebun ini dan mengurus kebun, sampai sekarang baru sempat ya, mengingat kemarin bulan lalu juga bulan puasa, jadi sama sekali saya tidak datang ke kebun teman-teman. Dan alhamdulillah kondisi tanaman saya masih subur teman-teman, tapi rumput di bawahnya ini sudah sangat tinggi sekali. Jadi hari ini setelah tadi pagi saya melakukan penyemprotan, karena sudah hampir 2 bulan teman-teman ini tidak dilakukan penyemprotan. Jadi tadi pagi sudah saya semprot, dan sore ini saya mau lanjut nebas rumput teman-teman, karena rencananya ini mau dipupuk. Terakhir dipupuk kemarin awal bulan Februari. Jadi sebelum melakukan pemupukan, terlebih dahulu saya akan membersihkan rumput di sekitar pohon durian ini teman-teman, karena sudah 2 bulan lebih mungkin saya tidak datang ke kebun ini, jadi rumputnya sangat tinggi sekali. Nah ini, tapi alhamdulillah tanaman duriannya masih tumbuh dengan baik teman-teman. Tidak ada kendala, cuman kendalanya ada beberapa pohon saya lihat itu daunnya ada bercak-bercak teman-teman. Mungkin karena telat penyemprotan. Nah ini seperti ini nih. Nah itu, jadi di beberapa daun itu banyak ditumbuhin jamur ini sepertinya nih. Nah itu dia teman-teman. Tapi sebagian besar ya tanamannya alhamdulillah tumbuh dengan baik masih. Nah ini tidak lakukan penyemprotan, daun mudanya dimakan hama apa nih, tidak tahu, belalang atau apa. Nah ini juga nih. Jadi tadi pagi sudah saya lakukan penyemprotan. Jadi untuk sore hari ini saya akan lanjut melakukan pemangkasan rumput yang ada di bawahnya teman-teman, karena rencananya ini mau dipupuk 2-3 hari ke depan nanti. Jadi sebelum melakukan pemupukan, sebaiknya rumput di bawah tanaman durian ini dibersihkan dulu, supaya nutrisi pupuk yang kita berikan maksimal diserap oleh pohon durian, tidak menyuburkan rumputnya saja deh nantinya teman-teman. Ini jenis durian bawor. Alhamdulillah tadi pagi terus pintas keliling kebun ini, tanamannya ditinggal 2 bulan lebih baik-baik saja teman-teman. Hanya saja itulah tadi beberapa daunnya ada ditumbuhin jamur karena tidak dilakukan penyemprotan rutin, dan rumputnya juga ini sangat tinggi-tinggi sekali. Tapi alhamdulillah tanamannya masih aman teman-teman. Nah kalau yang ini masih tanam dari biji ini, dari biji, belum disambung nih teman-teman. Nah ini bulan apa kemarin ya, saya bijinya tanam di polybag dulu kemarin nih, karena sebelumnya sudah ada tanaman durian bawor di sini, tapi sejak dipindahkan ke lahan pertumbuhannya sangat tidak baik teman-teman. Itu tadi karena media tanahnya itu tidak lagi saya campur sekam bakar ataupun sekam mentah, jadi langsung saja saya kasih gundukan tanah dan bibitnya saya tanam di situ. Ternyata hasilnya sangat tidak bagus teman-teman. Jadi
diganti saja. Nah, ini jenis durian super tembaga bangka, juga sangat baik sekali teman-teman. Dan alhamdulillahnya juga selama ditinggalkan itu beberapa kali ada turun hujan, jadi tanamannya aman teman-teman. Nah, ini juga nih terubusnya sangat bagus, sangat banyak nih, cuman kurang pemupukan saja ini karena sudah 2 bulan tidak dipupuk. Jadi dalam waktu dekat ini rencananya mau dipupuk, tapi rumputnya harus dibersihkan dulu teman-teman. Oke, kita keliling lagi sampai ke ujung. Nah, ini jenis durian bawor, tumbuhnya ini bagus sih teman-teman, cuman bagi saya ini kurang, ini agak lambat, mungkin dikarenakan ini di kiri dan kanannya ini ada tanaman jeruk yang buahnya sangat lebat sekali ini. Jadi menurut pendapat saya ini di sekitar gundukan durian saya ini akar jeruk ini masuk ke tanaman durian saya teman-teman. Jadi pertumbuhannya saya lihat kurang maksimal lah, kurang memuaskan. Jadi nanti kalau buah jeruknya ini sudah besar, sudah habis, rencananya mau saya tebang sajalah ini tanaman jeruk 2 batang nih teman-teman, karena mengganggu tanaman durian ini. Jadi kita lebih fokus ke tanaman durian di kebun saya ini. Untuk jeruknya disisakan beberapa batang saja teman-teman. Aduh, rumputnya tinggi sekali ini tuh. Karena sudah 2 bulan lebih nih tidak dipotong teman-teman. Nah, yang ini juga sama, kemarin pertumbuhannya ini kurang bagus saya lihat. Kendalanya saya pikir ya mungkin ini karena dekat dengan pohon jeruk ini teman-teman. Jadi kemarin ini akarnya ini saya buatkan parit, saya putus akar pohon jeruk, dan alhamdulillah ini duriannya jadi bagus pertumbuhannya teman-teman. Terubusnya mulai banyak, daunnya juga mulai lebar-lebar, mulai tumbuh lah dibanding sebelumnya yang belum saya putus akar pohon jeruk ini. Nah, sekarang sudah baik. Jadi itu saya ngambil kesimpulan bahwa pertumbuhan durian yang dekat pohon jeruk itu terganggu oleh tanaman jeruk teman-teman. Jadi rencananya pohon jeruknya ini akan saya tebang beberapa teman-teman yang posisinya dekat dengan pohon durian saya. Nah, ini jenis durian bawor ini yang saya tempel langsung di lahan teman-teman. Nah, ini bekas sambungannya, dan alhamdulillah nih sudah mulai ada perubahan lah, ini batangnya sudah membesar dan tanamannya pun juga tumbuh dengan baik. Cuman nah ini karena tidak dilakukan penyemprotan, jadi hama yang menyerang juga sangat luar biasa nih teman-teman. Sampai-sampai ini daunnya pucuknya ini banyak yang habis nih. Tapi untung saja tadi pagi sudah sempat melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Nah, ini masih yang di sini masih tanam dari biji, dan rumputnya pun tinggi-tinggi sekali teman-teman. Jadi sore ini saya rencananya mau melakukan penebasan rumput teman-teman. Nah, ini masih dari biji nih teman-teman. Jadi dalam waktu dekat-dekat inilah rencananya mau disambung, ditempel dengan jenis durian unggul yang diinginkan teman-teman, jenis bawor, musaking, dan juga oci. Nah, kalau yang ini cumasi, ini tanamnya dari bibit kecil ya, karena apa namanya nih, media tanahnya, gundukannya ini langsung saya campur sekam mentah, sekam bakar, gundukannya pokoknya disiapkan lah nih teman-teman, tidak asal langsung ditanam saja.
Alhamdulillah ini sangat bagus sekali ini teman-teman. Belum sampai 1 tahun ini umurnya, dari bibit kecil ini ukuran 30 sentian lah biji masih ini. Ternyata pertumbuhannya sangat bagus sekali ya. Jadi berbekal pengalaman yang ini, jadi setiap mau nanam baru tuh pasti media tanahnya saya perlakukan seperti itu teman-teman. Dan untuk tanaman yang sudah tumbuh pun saya lakukan seperti itu saat melakukan pembesaran gundukan. Jadi tanahnya itu saya aduk-aduk dulu dengan sekam bakar, sekam mentah, barulah saya tambahkan ke gundukan durian saya teman-teman saat pembesaran gundukan atau piringannya. Nah ini duri hitam ini, nah ini yang paling subur ini, yang salah satu yang buat semangat saat datang ke kebun ini teman-teman. Silau kelihatan. Nah ini nih. Nah seharusnya nih kalau semuanya seperti ini, hitungannya ya sudah berhasil lah numbuhkan durian walaupun nanamnya di dataran rendah teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ragu apakah bisa tumbuh tanam di dataran rendah, nah ini sudah ada buktinya teman-teman. Dan untuk MDPL nya sendiri, kemarin saya cek pakai 2 aplikasi di Play Store. Di tempat saya ini MDPL nya cuma 2 teman-teman, 2 MDPL. Nah ini buktinya 2 MDPL. Kalau untuk masalah bisa tumbuh atau tidak pertanyaannya, nah ini buktinya bisa tumbuh. Jenis duri hitam ada, bawor, cumasi, super tembaga, yang dari biji juga ada. Alhamdulillah teman-teman, asal kita melakukan perawatan dengan baik, dirawat maksimal, untuk masalah tumbuh tuh bisa lah teman-teman. Tinggal membuktikan masalah apakah di dataran rendah itu bisa berbuah atau tidak. Nah, jadi kita ikuti sama-sama konten YouTube saya ini teman-teman. Mumpung tanamannya masih kecil, saya masih rajin upload video teman-teman. Nanti takutnya kalau pohonnya sudah besar, pekerjaannya semakin banyak yang diuruskan, tidak sempat lagi buat video teman-teman. Jadi tapi semoga saja walaupun nanti sudah berbuah dan pohonnya makin besar, masih tetap rajin saya buat videonya teman-teman ya. Doakan saja selama masih ada yang nonton, insya Allah nanti akan upload video terus teman-teman. Oke, ini kita lanjut tanaman durian musangking ini. Kalau yang di agak ujung ini durian musangking ini teman-teman. Nah itu, nah ini juga nih, alhamdulillah pertumbuhannya bagus walaupun ini dahannya tidak beraturan ya, karena memang dari awal masih belum sempat di pruning teman-teman, dan memang belum waktunya di pruning sih ini karena masih kecil. Jadi mungkin kalau sudah 1 tahun lah nih baru akan saya pruning. Dan untuk dahannya pun mau dimanfaatkan untuk saya menyambung di beberapa yang masih tanam dari biji teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini videonya putus-putus karena memori HP saya ini kepenuhan ini. Nah ini juga durian musangking ini baru beberapa waktu lalu saya pindahkan nih, tapi tanamannya tampak rusak nih teman-teman karena tidak dilakukan penyemprotan, banyak dimakan oleh kutu atau belalang atau apa ini. Jadi daunnya banyak yang bolong-bolong dan banyak yang berguguran juga teman-teman nih. Nah ini untuk yang di sana juga masih dari biji, belum dilakukan penempelan atau penyambungan gitulah. Ini saya lihatkan ini. Nah ini tapi batangnya sudah lumayan cukup besar. Dalam waktu dekat ini dan bulan depan lah mungkin akan saya lakukan penyambungan nih teman-teman sebelumnya. Tapi ini di bawahnya mau dibersihkan dulu rumputnya, pohon jeruknya juga mau saya buang, saya ditebang. Jadi fokus ke tanaman durian saja teman-teman, agar maksimal nanti saat melakukan penyambungan dan bisa tumbuh dengan baik hasil sambungannya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dan video saya ini bisa menginspirasi teman-teman dalam berkebun durian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.